adik-adik, kalau saya bisa jelaskan, ini karena umat hari ini, masyarakat hari ini dalam keadaan sama seperti keadaannya seperti zaman jahiliyah. Pak, zaman jahil? Bu, zaman jahil? Zaman jahiliyah itu zaman apa? Bukan. Nih, perlu dicatat sama Mas. Zaman jahiliyah itu bukan zaman kebun. Jahil, tahu tapi sengaja. Tahu tapi sengaja melanggar. Dulu mereka tahu ada Ka'bah. Di Mekah itu ada Ka'bah untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan yang satu di atas langit. Mereka tahu. Dan mereka tahu itu buatannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi mereka membuat berhala-berhala, Ka'bah berhala-berhala mereka. Mereka tahu. Mereka tahu tidak boleh membunuh keturunan mereka, anak mereka, tetapi mereka tidur, anak perempuan mereka hidup di atas. Sampai jam berapa? Jangan sampai nanti kepanjangan. Jam 7, jam 12. Sampai jam berapa Pak Presiden? Sampai siang. Mereka tahu sebenarnya semua itu tidak boleh, tetapi mereka lakukan. Itulah disebut dengan jahiliyah. Ada tembok putih, sudah dicek sama Pak Jorong. Dicek tembok putih, persiapan untuk 17 Agustus. Karena ada orang Mesir, mereka bawa pilok, dicoret-coret, cat. Kalau ditanya sama orang ini, anak ini tadi, Dek, kamu tahu enggak kalau ini tembok ini putih, bersih, habis dibersihkan, tahu Pak? Kira-kira menurut pendapat kamu, boleh nggak kalau tembok putih ini, kamu coret-coret pakai pilok? Dia bilang, nggak boleh, jahil. Ada anak kecil, anak SD, nggak suka dibeginikan kepalanya, ditoyal-toyal terus gitu. Atau kalau nggak begini, karena suka geli Pak ya, dibegini. Karena nggak tahan, akhirnya dibalas, dipukul kepala, cetok, akhirnya berkelahi. Dua-duanya dipanggil kepala sekolah. Dia tahu kalau tidak boleh begini kepala, dia tidak tahu kalau dia ini sudah tidak boleh dibeginikan ini perutnya. Tapi karena jahil dikerjakan. Jadi namanya jahil itu tahu tapi kira-kira Pak sekarang satu bukit mortir ini, kira-kira di sebelah kanan kiri kita ini tahu nggak kalau nggak sholat itu masuk neraka? Tahu. Banyak yang sholat atau banyak nggak sholat? Hah? Kira-kira kalau sholat semua, kira-kira enggak? Penuh enggak di sini? Ibu sholat di luar ya? Betul? Jadi dalam keadaan bukan untuk mencari kelemahan mama, tapi nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi hari ini umat kita, masyarakat kita dalam keadaan jahiliyah. Sehingga akhirnya ketika zaman jahiliyah, ketika ini berlaku, maka yang repot polisi. Nangkep, tapi kami tidak merasa repot. Kalau tangkap terus tangkap. Ya itu tadi. Kalau perlu seluruh orang saya tangkepin begitu Pak, begitu. Jadi penghuni Polres Tanah Datar, penghuni kos-kosan gratis Polres Tanah Datar. Tapi masalahnya apakah itu yang akan berlaku di Tanah Datar kan begitu? Ya Pak, ya Pak. Masalahnya apakah mau berlaku seperti itu terus? Jadi hari ini bisa kita sampaikan yang terjadi adalah masyarakat kita dalam keadaan jahil. Apa penyebabnya? Kan begitu. Karena kita harus tahu apa penyebabnya. Kenapa mereka jahil? Penyebabnya apa? Dalam satu hadis Nabi SAW dikatakan, dalam satu badan manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau dia buruk-buruk seluruhnya. Itu adalah hati. Jadi sekarang hatinya bermasalah. Hati itu tempat menyimpan satu teori kehidupan. Hati tempat menyimpan satu teori kehidupan. Apa teori kehidupan Pak? Kehidupan orang beriman, teorinya la ilaha. Itu teori kehidupan. Dulu sekolahnya para sahabat, Bapak Ibu, di dua kelas. Kelas Madinah dan kelas Mekah. Dua-duanya diajarkan oleh Nabi dengan kalimat teori kehidupan namanya la ilaha illallah. Yang di sini diucapkan dari dua kelas itu bagaimana caranya kata Nabi masuk ke dalam hati. Maka hati mereka berisi dengan kalimat la ilaha illallah. Itu masalahnya. Yang dikerjakan oleh Nabi adalah memasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati setiap para sahabat. Nah hari ini kenapa kita ini
Kenapa kita ini jadi rusak? Kenapa jadi jahil? Karena hati ini tidak berisi la ilaha illallah, tidak berisi iman, tidak berisi iman yang sempurna. Alias kata apa? Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin, Pak, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan. Sehingga akhirnya ditinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak sholat. Terus akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di situ, ketemu Pak. Kalau pakai kitab Allah ketemu. Kenapa hari ini orang melakukan kejahatan? Karena jauh dari Allah. Kenapa jauh dari Allah? Karena tidak pernah ke masjid. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas Pak. Sekarang kalau kita tanya, Ibu di sini ada yang mau berniat melakukan kejahatan? Bapak ada yang berani berniat melakukan kejahatan? Tidak. Kenapa sekarang yang dipenjara-penjara melakukan kejahatan? Ketemu karena tidak pernah sholat. Semuanya saya tanya Pak, sebelum ditangkap sama polisi, semuanya kita tanya, tidak pernah pergi ke masjid, tidak pernah pikirannya itu mau sholat. Ketemu Pak, tidak pernah sholat, tidak pernah kenal Allah, tidak pernah dalam hatinya imannya sempurna. Maka Bapak Ibu ya, bangunan yang pertama yang harusnya diperbaiki untuk memperbaiki keadaan masyarakat itu bangunan hati setiap orang. Karena apa? Nih, buat Pak Presiden dan teman-teman juga. Kalau mau membangun sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang baik, maka harus menciptakan provinsi-provinsi yang baik. Betul? Karena negara yang baik terdiri dari provinsi-provinsi yang baik. Provinsi yang baik terdiri dari kabupaten-kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik terdiri dari kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik terdiri dari nagari yang baik. Nagari yang baik terdiri dari jorong yang baik. Jorong yang baik terdiri dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik terdiri dari pribadi-pribadi, individu yang baik. Individu yang baik terdiri dari hati yang baik. Ketemu kan Bu? Jadi kalau mau membangun sebuah negara, dirikanlah bangunan hati-hati manusia yang baik. Karena hati manusia yang baik akan membangun keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan membangun jorong yang baik. Jorong yang baik akan membangun nagari, camat yang baik. Kecamatan yang baik akan membangun kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik akan membangun provinsi yang baik. Akhirnya provinsi yang baik akan membangun negara yang baik. Jadi kalau mau pakai pemilu itu cuma sekian persen. Memilih pemimpin yang adil untuk menciptakan negara yang baik. Bu, Pak, pemilu pernah kita kerjakan dengan menghasilkan bukan hanya sekedar ustadz, bukan hanya sekedar orang-orang pintar, tetapi ulama besar. Negara ini pernah dipimpin oleh ulama yang besar. Siapa? Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Apakah negara kita berubah secara signifikan? Tetap. Bukan masalah ketidakmampuan pemimpin, tidak. Tetapi karena masih ada rakyat di Indonesia yang tidak sholat, maka negara tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pemimpinnya berhati malaikat, tapi kalau masyarakatnya tidak sholat, tidak taat kepada Allah, maka Allah akan rubah hati pemimpin yang tadi malaikat menjadi iblis. Meskipun negara dipimpin oleh seorang iblis sekalipun, tapi kalau seluruh masyarakatnya sholat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan rubah pemimpin yang hatinya iblis menjadi seorang malaikat. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, dalam satu kabupaten, dalam satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Syaratnya iman dan takwa akan berubah menjadi baik. Kepemimpinan menjadi baik, harga sembako menjadi baik, anak-anak menjadi soleh-solehah, tidak ada kejahatan. Yang dari atas hujannya menjadi penyubur tanah, tanahnya menjadi baik, tumbuhannya subur semua. Kemudian yang dari bawah keberkahan, anak-anak tadi soleh-solehah, istri juga taat kepada suami, suami juga sayang kepada anak. Tapi kalau tidak iman dan takwa, yang dari atas jadi bencana, yang dari atas jadi banjir, yang dari atas jadi galodo, yang dari bawah jadi gempa bumi, tanah longsor, yang dari bawah anak-anak berada sama orang tua, anak kandung membunuh ibu kandung, bapak menikahi anak kandung sendiri, LGBT, narkoba, kecelakaan dan macam-macam. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah, tidak usah pakai cara apapun.
Pakai caranya Nabi Muhammad SAW, lihat kitabullah, Quran dan hadis, selesai. Gak perlu seminar, gak perlu FGD, gak perlu simposium. Pakai caranya Nabi, diseminarkan, itu baru betul. Jangan pakai seminar sendiri, menyalahi Quran dan hadis. Dan subhanallah Bapak Ibu, para remaja sekalian, para mahasiswa sekalian, ini perkara ada di tanah datar. Perkara menyelesaikan masalah itu ada di tanah datar. Yang disebut dengan adat bersadi syarat bersadi kitab buku. Yang disebut di sini ada Bukit Marapalang. Yang disebut katanya orang Islam di Mina itu sumbernya dari tanah datar. Yang disebut mula pertama orang Islam itu ada di Pariangan. Luhak Nantuo, betul Pak? Tapi kenapa sekarang tanah datar paling banyak penjahatnya? Ayo Pak, saya bangunkan Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Kalau mau dibeginikan terus, ayo begini saja tidak apa-apa. Saya cuma menjalankan tugas, kami menjalankan tugas, patroli kejahatan tangkap. Tapi masalah tidak akan selesai. Begini terus. Karena alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, saya laporkan Ketua BEM Pak Presiden. Jadi selama saya 2 bulan di sini, saya sudah keliling sebanyak alhamdulillah kalau tidak salah 50 masjid. Ini yang 51. Dan seluruhnya seperti di depan itu bertuliskan masjid ini hanya untuk umur 45 tahun ke atas. Empat 45 tahun? Nah, coba kalau nggak ada mahasiswa nih, coba kita cek. Kalau nggak ada mahasiswa nih sekarang, coba rumus umurnya berapa? Betul Pak ya? Di bawah, di atas 45 ya? Yang umur yang di bawah di mana? Rata-rata di penjara. Maka Bapak Ibu yang mulia, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Cara menyelesaikan masalah, bagaimana kita lihat Nabi? Bagaimana menyelesaikan masalah kejahatan? Bagaimana menyelesaikan masalah kehidupan manusia, kehidupan bermasyarakat? Mengembalikan setiap orang untuk beriman dan bertakwa yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Dikembalikan ke masjid, balik ke surau. Dan itu juga bikinan orang Minang, Pak. Betul? Sehingga orang Minang tidak pernah menyediakan kamar untuk laki-laki di dalam rumah. Betul, kamarnya di mana? Di masjid. Betul? Karena masjid tempat untuk belajar agama, masjid tempat untuk belajar adat, masjid tempat untuk belajar adab, masjid itu universitas bagi mereka, bagi masyarakat. Tapi sekarang yang mengajar juga kabur, yang diajar juga kabur, masjidnya kosong, yang ada cuman anak-anak perempuan yang umurnya angkatan 65. Betul nggak Pak? Udah ketemu ini senjatanya orang Minang, tapi tidak kita kerjakan. Kalau kata Pak Prabowo, omong-omong aja, hanya diomongkan negara kita. Padahal Pak Subhano, hanya orang Minang yang berani teriak di depan umum. Kami negara yang berdasarkan adat bersadi syarat bersadi kita belum. Itu bukan hanya sekedar omong-omong Pak. Itu Bapak Ibu kalau boleh lihat itu semangat dan keberanian orang Minang untuk teriak. Mekah dan Madinah rajanya tidak pernah teriak. Kami juga punya kehidupan yang berdasarkan Quran dan hadis. Ada pernah mereka teriak? Tidak. Yang berani teriak siapa? Orang Minang. Itu Pak dulu kalau orang Minang yang teriak begitu, menslogankan, menfalsafahkan perkara itu, hidup lagi terus ketemu bapak sama ibu sekarang, dia bilang apa sama bapak sekarang? Kamu menjadi generasi penerus cuma bisanya makan tidur aja. Falsafah dimatikan, diinjak-injak, betul. Betul Pak? Nanti kalau ketemu di kubur Pak, salam aja. Maka Bapak yang mulia, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan mengangkat kembali falsafah adat bersadi syarat bersadi kita itu hanya balik ke surau, kembali ke surau kami. Maka kami dari Polres Tanah Datar, Pak Ketua, Pak Kabel, Pak Presiden, kami mengangkat falsafah itu. Kembali ke surau untuk mengangkat falsafah adat bersadi syarat bersadi itu. Karena kami yakini bahwa ini akan menyelesaikan masalah. Caranya kembali ke surau. Kenapa kembali ke surau? Bapak Ibu yang mulia, saya punya motor namanya Vario. Honda Vario. Kalau rusak dibawa kemana? Bengkelnya bengkel apa? Ya nggak mungkin bengkel mesin jahit. Bengkel motor. Motornya motor apa? Motor Honda Ahas. Dan ketemu dengan mekanik yang ahli mesin Matic.
Pak, motor Vario kalau rusak dibawa ke bengkel. Bengkelnya bengkel motor, motornya motor Honda, Hondanya Honda, itu motor treatmentnya harus jelas. Lah bagaimana kalau orang hari ini melakukan kejahatan karena lantaran imannya tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawa kemana? Tidak bisa hanya diselesaikan di sebelah situ, desa terindah. Tidak akan selesai. Tidak akan bisa dibawa ke puncak Patuh. Tapi dibawa ke desa terindah, tapi di masjidnya, kan begitu. Dibawa ke masjid, karena dibawa ke masjid nanti yang memperbaiki siapa? Allah. Kursi yang rusak tidak bisa diperbaiki oleh kursi yang baik. Kursi yang rusak diperbaiki oleh tukang kursi. Begitu pula dengan iman manusia tidak bisa diperbaiki oleh manusia, tetapi iman manusia akan diperbaiki oleh yang bikin manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi caranya, bagaimana cara mereka ke masjid? Jemput door to door, bawa mereka pulang ke masjid. Siapa yang melakukan? Kita. Bukan hanya tokoh masyarakat, bukan Pak. Bukan. Harus kita semua yang mengaku Tuhannya Allah, yang mengaku Nabinya Muhammad harus melakukan kerja ini. Bukan juga hanya sekedar mahasiswa. Bukan hanya sekedar bapak dan ibu. Seluruh orang yang mengaku beriman harus melakukan pekerjaan mengembalikan setiap orang kembali ke surga. Pak, bukan tanggung jawab saya, Pak. Tanggung jawab ketua MUI, Pak. Tanggung jawabnya Pak Jorong, Pak. Tidak. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita lagi kumpul begini, terus di tengah-tengah kita ada dua orang datang masuk, kemudian mengatakan, Pak, saya mau minta izin, saya tidak mau merusak masjid, saya tidak mau mencongkel jendela, saya tidak mau merobohkan tembok, saya tidak mau mengambil karpet dan mencongkel keramik-keramik. Saya mau minta izin, mau memotong tiang masjid. Boleh Pak? Boleh Bu? Kenapa tidak boleh? Hah? Roboh. Kenapa? Tidak boleh? Roboh. Emang ini masjidnya Ibu? Pak, masjidnya Bapak ini? Tidak. Kita akan sama-sama mengatakan, meskipun ini bukan masjid kami, ini tanggung jawab kami bersama untuk menjaga masjid ini, karena masjid ini tempat kami beribadah bersama. Betul Pak? Bapak Ibu punya perasaan tanggung jawab bersama. Sekarang Nabi SAW sampaikan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Tanggung jawab siapa? Pak Joro. Tanggung jawab kita bersama. Agama mau roboh, agama mau runtuh. Bukan hanya tanggung jawab ketua masjid, bukan, kita bersama. Kalau Bapak Ibu mengatakan ini tanggung jawab ketua DKM, berarti iman kita semuanya batal. Tidak beriman sebagaimana imannya Nabi Muhammad SAW. Karena Pak Nabi tidak pernah membiarkan satu orang masuk neraka dengan meninggalkan sholat. Betul? Dikatakan apa ketika hampir meninggal dunia? Ketika Nabi mau meninggal dunia mengatakan, mau mengesankan apa? Umati. Betul? Hari ini kita ngomong apa Pak hari-hari? Piti. Betul Pak? Bagaimana ini Nabi SAW tidak membiarkan satu orang pun masuk dalam neraka karena meninggalkan sholat. Sedangkan kita membiarkan orang-orang untuk meninggalkan sholat. Yang penting saya sholat Pak. Orang lain tidak sholat bukan urusan saya. Itu urusannya Pak Jorong. Itu urusannya Pak Ketua DKM Masjid. Begitu. Bapak Ibu mulia, kita tidak sama pemikiran dengan Nabi, bahaya sekali Pak. Bapak punya klub bola namanya Semen Padang. Saya punya klub bola namanya Persija Jakarta. Tanding di Agus Salim situ. Agus Salim ya? Salim. Haji Agus Salim di Padang. Bapak teriak hidup, Ibu teriak hidup. Semen Padang. Saya teriak hidup Persija. Bapak Ibu pakai kaos warna merah, tulisan Semen Padang. Saya pakai kaos oranye, tulisannya Persija Jakarta. Saya teriak hidup Persija, Ibu Bapak teriak hidup Semen Padang. Kira-kira bayangkan Bapak Ibu kalau saya pakai kaos oranye, tulisan Persija Jakarta, teriaknya hidup Semen Padang. Apa yang terjadi Pak? Hah? Diinjak-injak saya pulang, tidak selamat, sambil diteriaki pengkhianat. Masa kaosnya oranye tulisannya Persija, teriaknya hidup Semen Padang? Atau dibalik, kaosnya Semen Padang, Bapak dan Ibu teriaknya hidup Persija? Betul Pak? Diteriaki apa? Pengkhianat, sambil diinjak-injak pulang, tidak selamat.
Itu gara-gara kaos sama ucapan tidak sama. Mati itu orang. Bagaimana dengan kita kalau nanti ketemu sama Nabi di depan Telaga Kausar? Nabi hari-hari mikir umat, umati, kita mikir piti. Dibilang apa sama Nabi kira-kira Pak? Pengkhianat. Jadi masuk surga kita? Nah, kalau sekarang gimana? Mau dipikirin nggak yang nggak sholat nih? Pak, kalau sholat semua berapa jumlahnya? Nah, kalau laki-laki balik sholat semua kira-kira berapa? Belum dihitung. Bu, berapa kira-kira? Yang sekarang mau merobohkan yang agama pagi ini berapa? 300 dibiarkan. Tidak dijemput Pak. Bu, tidak dijemput. Jangan-jangan ibu suaminya lagi tidur juga nih, tidak sholat. Mohon maaf nih, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Itu ketika pemilu ada yang namanya DPT, daftar pemilih tetap. Dan dibiarkan tuh orang Bawaslu satu orang yang lolos dari DPT, betul enggak? Saya kemarin ke Bawaslu. Jadi DPT di tanah datar itu jumlahnya 326 ribu. Kata saya, Pak, ini Pak, saya kasih buku sama Pak Ketua KPU gitu. Jadi 326. Itu adalah pemilih tetap. Pemilih laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Dikurangi kalau misalnya kita menghitung laki-laki dan perempuan yang sudah balik, dikurangi anggota TNI dan Polri. Kalau Polri di tanah datar jumlahnya 395. Belum nanti TNI sekitar 254. Itu kalau kita mau hitung 200 laki-laki balik. Itu Pak, Bu, selama masa pemilu tidak dibiarkan satu orang lolos dari tercatat dalam DPT. Betul? Karena apa? Kalau lolos dari DPT dia tidak nyoblos. Dan kalau ada satu orang yang lolos dari pencoblosan akan dikejar sama tim sukses. Betul? Dikasih 300 ribu serangan fajar. Pokoknya jangan sampai satu suara lolos. Betul Pak? Itu Bapak Ibu yang mulia, pemilu yang resikonya cuma 5 tahun. Betul Bu? Ini ada orang di kampung kita tidak sholat, yang resikonya masuk neraka selama satu hukum. Satu hukumnya 80 tahun akhirat, satu hari akhiratnya 1000 tahun di dunia. Jadi ada satu orang mengatakan kalau tidak sholat satu kali, dia duduk di dalam neraka selama 280 juta tahun. Kita biarkan begitu saja. Bukan urusan saya Pak katanya. Giliran masalah DPT dikejar itu orang, dikasih 300 ribu. Bagaimana nih cara kita berpikir nih? Sudah kebolak-balik gitu. Jadi akhirnya ditolongin nggak Pak ini Pak orang nggak sholat? Hah? Mau ditolongin nggak nih? Yang resikonya 280 juta tahun di dalam neraka. Belum lagi mohon maaf, saya bukannya Pak, kita berdiskusi nih Pak ya. Berdiskusi sekaligus kita mengembalikan apa yang terjadi sekarang. Hari ini di tanah datar kita ini selalu berteriak-teriak Palestina. Saya setuju kok, Pak. Saya mendukung, bukannya tidak mendukung. Tetapi kalau berbicara masalah urgensi, kepentingan, kedaruratan, coba lihat. Kalau orang di Palestina yang disebut tadi didoakan mujahidin, dia perang sama orang Zionis, matinya jadi mati syahid. Mati syahid masuk surga. Kita mau nolongin, kita mau mendoakan, kita mau ngirim pasukan ke sana untuk membantu orang mau masuk surga. Sedangkan di sebelah kanan kiri kita, tetangga jorong kita, tetangga rumah kita, tidak sholat. Kalau tidak sholat masuk mana? Ada anak kecil enggak? Jadi kalau tidak sholat masuk mana? Dia jawab? Ada orang di Palestina dia mau mati masuk surga, sedangkan di sini ada orang mau mati dia masuk ke dalam. Yang ditolong dulu yang mana Bu? Yang dekat. Yang mau masuk neraka sudah jelas-jelas. Jangan dipikir bolak-balik. Kalau ada orang tidak bisa berenang sama orang bisa berenang, dua-duanya mau tenggelam. Yang ditolong dulu yang mana? Yang tidak bisa berenang, kan begitu. Jadi mohon maaf, bukannya saya anti Palestina, bukan. Tapi secara kedaruratan ini loh yang paling darurat. Tetangga-tetangga sebelah yang tadi yang 500 orang tadi mau menghancurkan, mau merobohkan agama, dan dia mau masuk dalam neraka, nggak ditolong. Maka Bapak Ibu sekalian, ada dari majelis sekalian, caranya adalah bagaimana mengembalikan setiap orang kembali ke
surau. Masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Maka targetnya kita sama-sama bagaimana setiap azan berkumandang di Kabupaten Tanah Datar, seluruh laki-laki baliknya, kalau ibu sunnah, seluruh laki-laki baliknya masuk ke dalam masjid 100%. Setuju Pak? Setuju Bu? Jadi kalau ada ibu punya suami tidak sholat, jangan kasih jatah. Jangan kasih jatah. Kalau perlu tidur di rumah, jangan suruh tidur di dalam rumah. Nah sekarang kaitannya apa dengan pengabdian masyarakat? Saya titipkan kepada Pak Presiden dan teman-teman, mumpung Anda masuk ke kampung-kampung, apa yang bisa dikerjakan? Apa yang bisa kita sama-sama kerjakan? Bantu orang kampung untuk door to door, mengajak setiap orang masuk ke dalam masjid. Door to door itu caranya Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ada orang buta, ada orang tuli, duduk di tengah jalan. Apa yang kita kerjakan? Tahu Bu? Atau kalau enggak yang lebih ekstrim, ada orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api. Ditolong. Caranya? Hah? Ditarik. Ditarik pakai apa? Pakai tali. Cara yang paling tepat, apakah bisa dikasih pengumuman lewat WhatsApp? Karena dia buta dan apakah bisa ditebak-tebak dari jauh? Begini? Bisa? Tidak, karena dia buta dan tuli. Cara yang paling tepat, datang ke sana, pegang tangannya, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, kemudian dipin. Jangan ditarik, kalau dia ditarik kaget mukul dia. Ya Pak. Cara paling tepat menghadapi orang buta sama tuli, datang ke sana, dielus-elus tangannya, dielus punggungnya, diangkat pelan-pelan, kemudian dipin. Nah, itu cara menolong orang buta dan tuli dari rel kereta api. Hari ini masyarakat kita tahu nggak di sini ada masjid? Dengar nggak suara azan? Kenapa seperti seolah-olah dengar dan tidak lihat masjid? Sebenarnya bukan mata yang buta, bukan telinga yang tuli, tetapi bagaimana cara menolong hati yang tuli dan buta? Datang ke sana, pegang tangannya, bawain lamang tapai, bawain apel sekilo, ajak ngobrol. Ketika Allah udah azan tuh, Allah Subhanahu wa taala panggil, ayo ke masjid. Ditarik pelan-pelan, diangkat pelan-pelan, dipin. Door to door. Sesat Pak, door to door. Siapa bilang sesat? Itu di pasar Batu Sangkar Bu, jualan ember, ember, perabot. Door to door, sesat enggak? Enggak ada yang bilang sesat. Kenapa untuk agama dibilang sesat door to door? Berangkat dari masjid, doa sama-sama, ya Allah berikanlah hidayah kepada kampung kami, ya Allah, sehingga bagaimana 100% laki-laki baliknya masuk ke masjid, sebagaimana masjidnya Nabi Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah, ya Allah. Kami akan door to door, ya Allah. Jemput satu sana, jemput satu sini, jemput jorong sana, jemput jorong sini. Setuju Pak? Setuju Bu? Nah sekarang ada berapa nih? Sekitar 30 ada Pak ya? Ditambah mahasiswa, 30 mahasiswa ada berapa hari? Masih berapa hari? Oh, 17. Enggak, yang nginep di sini berapa hari? 3 hari. 3 hari lagi. Ada bala bantuan dari luar. Jadi kalau sekarang ada 30, maka besok hari Sabtu pagi ada 60 Pak. Kalau hari Sabtu pagi ada 60, berarti hari Ahad ada 120. Hari Ahad ada 120, hari Senin ada 240. Hari Senin 240, hari Selasa ada 480. Lengkap Pak. Di jam pondok. Setuju Bu? Atau biarkan gini aja, bisa kosong? Hah? Harus dikerjakan. Maka Bapak Ibu ya, kuncinya untuk mengembalikan setiap orang supaya baik, menciptakan negeri yang baik, dikembalikan ke masjid, kembali ke surau kami dengan cara dijemput. Yang pertama saya simpulkan, saya berikan rumusnya. Yang pertama, kerjakan, jangan tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak akan berubah. Bapak yang melihat gambarannya, dulu zaman jahiliyah, di tengah-tengah orang yang lagi jahil itu ada satu orang yang hidup di sana, namanya Muhammad SAW. Nabi, bukan ustadz, bukan buya, bukan ajengan, bukan wali, tetapi Nabi. Tapi Nabi belum diperintahkan bergerak door to door. Umat tidak berubah, umat tetap jahil. Bahkan Nabi SAW dikatakan sidik, amanah, tabligh, amanah, al-amin. Tapi Nabi dalam keadaan belum door to door mendakwahkan agama. Apa yang bisa dikerjakan Nabi? Nangis.
Di atas Gua Hiro, Bapak kalau Ibu sudah pernah haji dan umroh, lihat Gua Hiro. Disitulah Nabi menangis menghadap ke kota Mekah, menangisi umat yang sedang dalam keadaan jahil. Umat tidak berubah. Yang nyembelih anaknya nyembelih, yang menanam anaknya nanam, yang tawaf. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah Ta'ala untuk door to door. Ya ayyuhal mudassir, dengan ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selanjutnya ayat-ayat ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Disuruh door to door. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW ketemu satu orang. Abu Bakar ditemui, Utsman ditemui. Akhirnya mereka satu persatu masuk Islam. Tapi efeknya Nabi Muhammad SAW dikatakan apa, Bu? Pak? Gila, majnun. Yang tadi sidik amanah Nabi Fatunah tapi umat berubah. Umar masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, Utsman masuk Islam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Abu Ubaidah masuk Islam. Jadi rumusnya, kalau tidak dikerjakan, meskipun di sini semuanya alim, hafiz, tapi kalau tidak ada door to door seperti Nabi, maka lama-kelamaan yang hafiz alim mati, maka semuanya nanti akan keluar dari masjidnya kosong, sehingga orang lagi tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama harus dikerjakan. Yang kedua, kerjakan dengan berulang-ulang. Jangan karena Kapolres datang, jangan karena ada mahasiswa door to door, setelah itu tidak ada door to door, Pak. Tidak ada orang jemput-jemput. Mas, assalamualaikum, udah assalamualaikum, azan, mari kita masjid. Gitu, Pak. Jangan hanya karena ada program, setelah itu tidak ada program berhenti. Tidak akan berhasil. Bapak Ibu yang mulia, saya gambarkan. Masyarakat di tanah datar, laki-laki baliknya, yang tidak ngerti ada air minum merek Aqua, berapa persen, Pak? Pak, laki-laki balik di tanah datar yang tidak ngerti ada air minum merek Aqua, berapa persen, Bu? Nah, semua orang sudah tahu, betul? Mendekati 0%. Ya, semua orang sudah tahu mendekati 0% karena ada laki-laki yang tidak tahu. Siapa? Laki-laki gila. Betul, Pak? Kalau dia ditanya laki-laki gila, tahu kamu apa? Karena dia gila. Tuh di pasar ada. Pertanyaan saya, kalau semua orang sudah tahu, kenapa masih ada iklan? Bukankah iklan itu memberitahu sesuatu yang Bapak Ibu sudah tahu? Betul, Pak? Saya tanya sama Bapak, kalau Bapak lapar makan ya. Zuhur datang lagi Bapak, kalau lapar Bapak makan ya. Asar datang lagi Bapak, kalau lapar makan ya. Maghrib saya datang lagi Bapak, kalau lapar makan ya. Isya datang lagi Bapak, kalau lapar makan ya. Pagi subuh lagi besok saya datang lagi Bapak, kalau lapar makan ya. Zuhur datang lagi. Terus begitu 3 hari 4 hari Bapak lama-lama ngomong sama saya, Bapak. Bosan saya lihat muka Bapak. Saya sudah tahu kalau lapar makan. Memberitakan sesuatu yang sudah tahu. Tetapi kenapa iklan Aqua tidak bikin bosan? Karena orang Aqua mengatakan, Pak, saya mau Aqua bukan hanya di sini, tapi Aqua di ada buktinya, ada. Bapak Ibu suruh anak-anak kecil beli air di warung, dia bilang apa? Enggak, beli Aqua, padahal yang diambil Amia. Itu bukti karena Aqua sudah ada di dalam hati. Betul, Pak? Karena orang Aqua bilang, Pak, Bu, kalau Aqua sudah di hati, PT saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, pabrik saya tambah besar. Pak, Bu, kalau saya tidak iklankan, bisa jadi 5 tahun belum ada efek. Tapi mulai 10 tahun, mulai 15 tahun, Aqua yang tadi di hati tercabut, terlepas. Aqua yang tadi di dalam otak tercabut, terlepas, sehingga akhirnya orang tidak kenal dengan Aqua. Kalau orang tidak kenal dengan Aqua, maka akhirnya karyawan saya pecat, pabrik saya tutup, duit saya semakin habis, saya tidak punya duit, saya bang. Betul? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu tahu sekarang di mana ada produk sabun batangan merek B29? Ada, Bu? Hah? Pak, ada, Pak, sabun batangan warna biru merek B29. Ada, Pak? Nah, di mana barang itu sekarang? Hah? Nggak tahu lagi kemana, Pak, sekarang? Kenapa sekarang nggak ada, Bu? Kenapa? Kira-kira kenapa nggak ada sekarang? Karena tidak ada iklan. Oke, ditangkap. Nah, sekarang kita buka sedikit. Laki-laki balik di tanah datar yang tidak tahu kalau nggak sholat itu dosa.
Berapa banyak? Laki-laki balik di tanah datar yang nggak tahu kalau nggak sholat itu dosa. Berapa persen, Pak? Semuanya sudah tahu jawabannya sama 0%. Mendekati 0% karena ada laki-laki di lah, kan begitu. Apa gila semuanya tanah datar ini? Parah kan masih mau kawin kan? Masih mau makan kan Pak nasi Pak sama lamang tapai kan? Jadi nggak gila. Nah pertanyaan saya, kalau semua orang sudah tahu kalau nggak sholat itu dosa, kenapa tetap nggak sholat? Hah? Kenapa? Karena iklan sholatnya terhenti Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya yang sholat harusnya ada di hati tercabut, sholat yang harusnya ada di kepala tercabut sehingga akhirnya orang tidak mau sholat karena iklannya terhenti. Alias kata Bapak hanya mengatakan yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, cukup. Orang nggak sholat bukan urusan saya. Sehingga akhirnya mari kita sama-sama buat iklan sholat. Datang door to door bilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mari ini kita sholat menjaga kita agar kita hubungannya dekat dengan Allah. Allah akan berikan berkat kepada kita, rahmat kepada kita dan masukkan ke dalam surga. Begitu Pak. Jangan diam saja. Maka harus berulang-ulang supaya apa? Sholat kembali masuk ke dalam hati sebagaimana aqua tadi. Siapa bikin iklan sholat? Bapaknya bengong nih. Bingung, suruh siapa manggil Kapolres Pak? Diajak pikir pagi-pagi ya Pak ya? Siap Bu bikin iklan sholat? Jadi kalau ibu besok dibantu di sama mahasiswa masih ada bikin iklan sholat. Sebelum sholat ketika mau azan berkumandang datang kalau mau masjid lurus ibu belok dulu, belok kanan, belok kiri. Assalamualaikum budak, ini mau sholat, mau azan, insya Allah kita ramekan masjid. Assalamualaikum, ramekan masjid yuk, kita lagi mau sholat, udah azan, udah mau komat. Begitu, sehingga jangan sampai ada satu orang saja lolos dari ajakan Bapak dan Ibu. Shalom ya. Yang pertama kerjakan, yang kedua istiqomah, yang ketiga jangan berpikir hasil. Susah Pak. Ada yang bandel Pak. Jangan berpikir hasil. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu gak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai Muhammad. Tapi aku kata Allah yang bisa memberikan hidayah kepada yang aku kehendaki. Jadi tugas ibu cuma muter-muter, tugas ibu cuma muter-muter iklan sholat. Cukup Pak ya? Cukup Bu ya? Itu PR kami supaya apa? Tanah datar seluruhnya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya sempurna sehingga akan mewujudkan tanah datar yang baldatun thayyibatun. Kalau perlu ikaf Mas di masjid, ya di masjid ikaf setiap kali sholat dijemput orang, setiap kali sholat dijemput, bantu dengan warga dijemput sana sini. Ketok-ketok. Ranking satunya yang tadi Pak 500 orang, ranking satunya yang perlu dijemput, ranking satunya adalah orang yang kalau sholatnya 1 tahun sekali. Nah itu ranking satu. Ranking 2-nya adalah orang yang sholat 1 tahun 2 kali. Ranking ketiganya orang yang sudah sholat 1 tahunnya 3 kali. Ranking 4-nya 1 tahun sholat 4 kali. Ranking terakhirnya ustadz, pengurus masjid, ketua TPA, itu ranking terakhir. Imam masjid, muazin masjid itu ranking terakhir. Siapa ya? Dijemput. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar tausiah. Kalau tausiah itu overlapping sama ustadz. Cuman saya mau berpikir Bapak Ibu ya, jangan sampai tanah datar tidak berubah. Ini loh Pak, kalau mau lihat orang Islam itu lihat tanah datar kan begitu Pak. Pusatnya orang Islam di Minang itu di tanah datar, betul. Tapi sekarang kenapa di tanah datar paling banyak penjahatnya orang tidak sholat? Kan harus dikerjakan. Maka Bapak Ibu ya, tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali kita. Maka saya titipkan, Bu, Pak, mohon maaf, saya bukan orang Minang. Bu, saya bukan orang Minang. Tapi saya tidak rela kalau ada besar di sana, serat besar di Kitabullah, hilang dari permukaan Minang. Ya karena saya sudah makan lamang tapai, jadi akhirnya saya sekarang jadi orang Minang kan gitu. Sama minum air apinya Pak. Jadi saya tidak ikhlas kalau masjid kita bayangkan kalau seluruh 423 masjid di tanah datar semuanya ramai Pak. Masjidnya kalau sholat subuh sama seperti sholat hari raya. Apa yang terjadi? Itu tadi Pak.
Walau ana alal qura amana wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya sampaikan Ibu sekalian. Mudah-mudahan dikerjakan. Saya minta akad sama Bapak sekarang. Dikerjakan enggak Pak? Insya Allah. Pak, dikerjakan enggak Pak? Bu, dikerjakan enggak ini? Mahasiswa, dikerjakan enggak ini? Nanti akan tercipta orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kampungnya akan sebagaimana kampung Madinatul Munawwarah, kampungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya pribadi mau dijelaskan. Saya titip ini untuk Pak Presiden dan rekan-rekan. Ini kerja yang berat, menjemput orang. Setiap kali turun ke lapangan misalkan ada program seperti ini. Misalkan ada program bertemu dengan masyarakat, mengajak supaya masyarakat ini seluruhnya kembali ke masjid. Ya. Kalau sudah kembali ke masjid, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi pengabdian masyarakatnya betul-betul mengenal pada sasaran. Gitu ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.